Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Yang kami muliakan dan hormati pengurus MTDI Al-Ihsan dan segenap pengurusnya, semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan, kemuliaan. Seluruh ibunda semua yang insya Allah di pagi hari ini yang hadir dalam kajian di waktu pagi hari ini, semoga Allah Ta'ala memberikan kita ampunannya, memberikan kita rahmatnya, dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang paling terbaik kecuali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap waktu tidak lepas dari kasih sayang Allah. Setiap waktu tidak lepas dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kaki yang masih melangkah, tangan yang masih bergerak, itu semua karena rahmat dan cinta Allah Ta'ala kepada kita semua. Bahkan ketika kita masih mampu bersujud kepada Allah, yakinlah sujud itu semata-mata karena cinta dan ridha Allah Ta'ala kepada kita semua. Maka yang kita kejar apa ibu-ibu? Ridha Allah, ya. Oleh karenanya di dalam doa kita ya selalu kita mohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Jadi yang kita minta bukan surga dulu, ya. Yang kita minta apa? Ridhonya Allah dulu. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami semua butuh ridha-Mu dan juga mengharapkan masuk di dalam syurga-Mu, ya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin ibunda semua yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, gimana kabarnya ibunda semua? Alhamdulillah sehat ibu-ibu ya. Ibu-ibu mah mesti sehat bu, betul ya bu ya. Kalau rumah ibu-ibu nggak sehat, itu rumah kayak kapal pecah. Gimana kapal pecah itu bu? Ya nggak bisa keurus, suami nggak bisa keurus, anak-anak nggak bisa keurus ya. Tapi Masya Allah ibu-ibu makanya mesti sehat. Bisa doakan insya Allah mudah-mudahan ibunda semua diberikan kesehatan, dilimpahkan afiat oleh Allah Ta'ala ya. Kita sejenak tundukkan hati kita, kita luruskan niat kita pasrahkan semua kepada Allah. Mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita memohon kepada Allah agar kita bisa amalkan dalam hidup kita. Tema yang kita akan bahas ibunda, golongan yang didoakan oleh para malaikat bu. Golongan yang didoakan oleh para malaikat. Ibunda, biasanya kita selalu minta doa dari orang yang kita yakini soleh. Betul bu ya? Betul bu? Ibunda punya teman baik, teman yang solehah, kita terkadang bilang tolong doain ya. Betul nggak bu? Betul nggak bu ya? Kita minta doa dari orang soleh. Ibu-ibu punya mungkin ya guru yang kita kenal baik akhlaknya, baik ibadahnya, kita katakan mohon didoakan ya. Dan itu menjadi satu kebaikan di dunia ibunda, doa dari orang-orang yang soleh, sahabat yang soleh, teman yang solehah, itu kemuliaan. Makanya kata Imam Syafi'i, ibu kalau punya teman baik, tolong teman baiknya dijaga ya, jangan mudah dilepasin ya.
Karena kenapa? Teman yang baik itu jadi syafaat nanti pada hari kiamat, ibu-ibu. Ya, kata Imam Syafi'i, perbanyaklah sahabat-sahabat baik di dunia. Karena kenapa? Sahabat baik di dunia nanti jadi syafaat pada hari kiamat. Bisa jadi ibunda teman baik kita, sahabat baik kita, ketika dia masuk surga nanti dia cari kita semua, Bu. Mana teman saya dulu di dunia yang bareng taklim di Masjid Al-Ihsan, yang bareng di satu majelis ilmu dengan dia. Tolong ya Allah, masukkanlah aku di dalam surgamu bersama mereka. Ya, berarti doa orang soleh, doa orang yang baik itu sebuah kemuliaan, ibu-ibu. Ya, itu kita dapatkan doa dari orang soleh aja udah senangnya luar biasa. Gimana kalau dapat doa dari siapa? Para malaikat. Kita didoakan oleh guru kita, ustadzah kita, ustadz kita, senangnya luar biasa. Gimana kalau didoakan oleh para malaikat? Yang doanya para malaikat pasti dikabul, pasti diijabah. Kalau doanya manusia bisa terkabul, bisa tidak. Tapi kalau doanya para malaikat pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka Al-Qur'an ibunda, surah 40, surahnya adalah Ghafir atau juga disebut surah Al-Mu'min. Ya, boleh dua namanya, Bun, ya. Surat Ghafir, surah Al-Mu'min. Surat yang ke-40, Bun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tadi dibaca oleh qari'ah kita Bu Rani, ya, dan sari tilawahnya masyaallah, alhamdulillah, Bun. Bun, ini satu hal yang bagus ya. Mungkin sebelum kita masuk pada ayat ini, ibu-ibu, kalau bisa ibu-ibu sebelum kita belajar ilmu apapun yang kita pelajari ibunda, biasakan baca dulu beberapa ayat dari Al-Quran. Ya Bu ya, kita mau belajar apapun, ilmu apapun, kalau bisa dibuka dulu dengan tilawah Quran. Untuk apa Ustadz? Supaya hati ini siap menerima ilmu. Ya Bu ya, kalau kita baca Quran lebih dahulu, kalau kita dengarkan Al-Quran lebih dahulu, hati nanti akan terbuka untuk menerima ilmu. Oleh karenanya ini satu contoh yang baik, sebelum ta'lim dimulai dengan pembacaan kalam ilahi. 2 ayat, 3 ayat nggak ada masalah. Yang penting yang membaca atau yang mendengarkan pahalanya sama kan? Betul nggak Bu ya? Makanya Al-Quran mengatakan kalau dibacakan Al-Quran tolong diapain? Didengar, diperhatikan, la'allakum turhamun, semoga engkau mendapatkan rahmat Allah. Supaya hati lebih terbuka, Bu. Karena hati ini kalau mau mudah menerima ilmu harus dibuka dulu. Gimana cara dibukanya? Dengan memperdengarkan ayat Al-Quran. Baik, tadi suratnya apa Bun? Surat Ghafir, surah Al-Mu'min. Ghafir itu kira-kira apa artinya Bun? Ibu-ibu kan ahli bahasa Arab Bu ya? Bu, Ghafir apa artinya? Ghafir dari kata ghafara, yang memberikan ampunan. Ghafir. Nama Allah Ta'ala juga Ghafur. Nama Allah Ta'ala juga Ghaffar. Jadi nama Allah tentang ampunan itu ada 3 Bun. Ghafir, Ghafur, Ghaffar. Itu akar katanya sama Bun. Kemudian surah ini juga namanya tadi apa? Al-Mu'min. Kira-kira apa arti Al-Mu'min? Orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah Ta'ala. Beda lagi ada surat yang lain ibunda namanya Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Itu beda lagi Bun. Kalau mu'minun orang-orang beriman. Kalau mu'min orang yang beriman satu orang Bu, disebut mu'min. Kalau jamak mu'minun. Ya, sama kalau ibunda menyebutkan apa? Muslim. Muslim apa? Seorang muslim yang berislam. Tapi kalau banyak yang berislam, muslimun. Shaim, apa shaim? Yang berpuasa. Kalau banyak yang berpuasa, shaimun. Ya, paham bunda ya? Kafirun. Kafirun itu satu orang. Tapi kalau banyak orang ingkar kepada Allah namanya kafirun. Gampang kan bahasa Arab Bu ya? Ibu-ibu gampang tat. Muslim, muslimun. Kafir, kafirun. Shaim, shaimun. Gampang Bu. Iya Bu ya? Ustaz nggak boleh bilang sulit bahasa Arab bunda. Nanti ibu-ibu nggak mau belajar bahasa Arab. Makanya Ustaz bilang bahasa Arab mudah ya. Insyaallah Bu ya. Ya, pulang dari sini nanti daftar kursus bahasa Arab Bun, insyaallah. Ada di sini bahasa Arab di sini? Daftar Bu, bahasa Arab Bunda insyaallah.
Masya Allah. Tahun pertama biasa ramai pesertanya Bu ya. Naik level yang kedua mulai deh berguguran satu persatu gugurannya. Tapi ada berapa ibu-ibu majelis salim pernah kami umroh ibunda, beliau minta dibelikan buku bahasa Arab langsung dari sana Bu. Ya Allah. Ustaz tanya, Bu kok tumben minta buku bahasa Arab dari Saudi? Ustaz lagi ikuti kursus bahasa Arab. Masya Allah. Alhamdulillah luar biasa ya Bu ya. Minimal kita cinta dengan bahasa Arab. Karena kenapa? Karena bahasa Arab itulah bahasanya Al-Quran ya. Baik, kita awali ayatnya dari ayat yang ke-7 dulu Bun ya. Allah Ta'ala firmankan, mohon diperhatikan ayatnya, alladzina yahmilunal arsya, para malaikat yang memikul arsy-Nya Allah. Jadi ada malaikat yang memang Allah Ta'ala tugaskan untuk memikul arsy-Nya Allah. Jumlahnya 8 malaikat. Jumlah malaikat yang memikul arsy itu berapa? Ada 8. Siapa namanya? Wallahu a'lam. Ya Bu ya, namanya siapa Bu? Wallahu a'lam namanya Bu ya. Karena enggak disebutin namanya, tetapi jumlahnya dikabarin sama Al-Quran dan hadis. Ada 8 malaikat yang memikul arsy-Nya Allah. Waman haulahu, dan ada malaikat yang berada di sekeliling arsy, mengelilingi arsy-Nya Allah. Apa tugas mereka? Yusabbihuna bihamdi rabbihim, senantiasa bertasbih memuji Allah. Berarti Bunda ada malaikat yang selalu bertasbih. Ucapannya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Diucapkan oleh para malaikat di langit dan diucapkan oleh orang beriman di atas muka bumi ini Bun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sehingga kata Rasul, 4 ucapan yang paling dicintai oleh Allah, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ibunda nanti kalau lagi tawaf, lagi umroh ya, lagi sa'i, Ustaz apa sih zikir yang paling mudah? Udah baca yang mudah-mudah aja Bu. Ya. Baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nanti di rukun Yamani sampai Hajar Aswad baru doanya cuma satu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabana. Tapi dari Hajar Aswad sampai rukun Yamani bebas bacaan zikirnya, bebas bacaan doanya. Ya, karena kita berada di tempat yang mulia, dimaksimalkan zikir dan doanya. Kenapa? Malaikat yang di langit sana bertasbih kepada Allah, maka yang bertawa pun juga di atas muka bumi ini bertasbih kepada Allah. Nah, cuma bedanya Bun, kalau malaikat bertasbih enggak putus, enggak berhenti-berhenti Bu. Kalau kita ada putusnya Bu. Bahkan lebih lama putusnya Bun. Betul nggak Bu? Kalau malaikat udah berzikir itu Bunda udah zikir aja Bu. Nggak putus berzikir kepada Allah. Kalau kita kan terkadang, mohon maaf Ibunda, terkadang ingat, terkadang lupa, terkadang zikir, terkadang kita tidak berzikir. Kalau malaikat la yas'amun, tidak pernah terputus dari berzikir kepada Allah. Karena memang malaikat diciptakan begitu oleh Allah Bu. Karena kan malaikat nggak punya hawa nafsu. Kalau manusia punya hawa nafsu, sehingga dorongan berbuat kebaikannya ada, dorongan berbuat kesalahan juga ada. Terkadang ingat, terkadang lupa. Orang sholat aja bisa lupa Bu. Bu bisa nggak orang yang sedang sholat lupa Bu? Bisa. Ya Bu ya. Ini rakaat kedua apa rakaat ketiga? Terjadi nggak Bu? Terjadi nggak Bu? Terjadi nggak Bu? Kira-kira Bun kalau lupa antara 2 dan 3 kira-kira ambilnya berapa Bu? Ini baru 2 rakaat. Ya, kemudian nanti disempurnakan sebelum kita salam sujud 2 kali, namanya sujudus sahwi. Terjadi lupa pada manusia Ibunda, tidak selalu dia ingat, dia lupa. Ya Bu ya. Dalam salat juga bisa saja lupa juga Bun. Ya mestinya tahiyat awal, bangun rakaat yang ketiga, enggak sempat tahiyat awal. Bisa terjadi Bu. Dan di dalam fikih itu Bunda, kalau orang sudah posisi berdiri dan sudah membaca Al-Fatihah, lalu dia ingat belum tahiyat awal, tidak boleh kembali untuk tahiyat awal. Ya Bu ya, udah biarin aja lewat Bu, karena itu bukan rukun. Kalau rukun ditinggalkan itu tidak sah.
Tetapi kalau bukan rukun yang ditinggalkan, tetap sholatnya sah, tapi ganti dengan sujudus sahwi. Jadi nanti ibunda kalau terlewat tahiyat awalnya nggak ada masalah, nanti ibunda tinggal ganti dengan sujudus sahwi. Berarti manusia terkadang ingat, terkadang lupa. Kalau malaikat pun selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beda malaikat dengan manusia. Ya Bu ya. Terkadang Bu, ya, barang kita aja terkadang kita lupain Bu. Barang aja kita bisa lupa. Sudah tadi udah mau bawa Bu, sampai di jalan lupa mau dibawa Bu. Bisa terjadi Bu. Yang anehnya terkadang Bu, yang dilupain di luar sholat, keingetnya di dalam sholat Bu. Masya Allah. Ngalamin gak Bu? Ngalamin gak Bu? Nih lagi lupain sesuatu ibu-ibu, ingatnya kapan Bu? Lagi sholat. Tapi jangan bahagia dulu ibu-ibu ya. Jangan bilang alhamdulillah tadi yang lupa di luar sholat sekarang ingat alhamdulillah. Jangan, itu talbis syaitan Bu. Syaitan emang mengganggu kita supaya enggak khusyuk ibu-ibu. Sesuatu yang kita lupa di luar sholat, keingatnya pas lagi sholat. Tetapi begitu selesai sholat lupa lagi Bu. Itulah memang talbis syaitan namanya Bu. Ya, jadi dalam kitab Imam Al-Qayyim Al-Jauzi itu mengatakan salah satu cara syaitan menggoda manusia dalam khusyuk salat, dibuat sesuatu yang tadi lupa di luar salat keingat pas salat Bu. Dan itu dari awal salat sampai salam yang keingat barangnya tadi terus Bu. Akhirnya lupa khusyuk untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Baik, kemudian wa yu'minuna bihi, malaikat itu beriman kepada Allah Ta'ala. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan malaikat-malaikat ada yang memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Jadi ada malaikat yang mendoakan Allahumma ghfir li fulan, ya Allah ampunlah ibu si A. Allahumma arham li fulan, ya Allah kasih sayangilah untuk ibu si A. Itu ada malaikat yang memang tugasnya memintakan ampunan dan rahmat kepada Allah Ta'ala bagi orang beriman. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Emang Allah Ta'ala tugaskan begitu Bu. Tugasnya malaikat itu hanya mendoakan, memintakan ampunan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Lalu mereka berdoa kepada Allah Ta'ala. Apa doa mereka? Mohon diperhatikan doanya, Masya Allah ibunda. Doa para malaikat orang beriman, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah ya Tuhan kami. Ini siapa yang berdoa bunda? Para malaikat. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmat dan ilmumu mencakup segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu. Berikanlah ampunan bagi orang-orang yang selalu bertaubat, memohon ampunan kepadamu. Wattaba'u sabilaka, yang senantiasa mengikuti jalanmu, yaitu siratal mustaqim. Makanya kalau kita salat yang kita minta 17 kali minimal ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah bimbing kami, tuntun kami untuk selalu meniti jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu ibunda? Bun, apa jalan yang lurus itu? Huwal Islam, itulah agama Islam. Jadi siapa saja umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang diminta, ya Allah bimbing kami untuk selalu berada di atas agamamu ini sampai kami meninggal dunia nanti. Ihdinas siratal mustaqim. Karena hidayah iman Islam itu paling mahal Bu. Hidayah iman Islam itu paling istimewa Bu. Tidak semua orang dikasih hidayah iman dan Islam oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pilih orang yang Allah Ta'ala cintai untuk diberikan hidayah iman dan Islam. Maka kita ucapkan tadi ihdinas siratal mustaqim. Maka tugas kita apa kemudian bunda? Kita ikuti jalan Allah Ta'ala, mengikuti perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wattaba'u sabilaka, yang mau mengikuti jalan Allah. Berarti semua orang ibunda berpulang untuk mengikuti jalan Allah Ta'ala. Tidak teruntuk satu kelompok tertentu, enggak Bu. Siapa saja yang ingin mengikuti jalan Allah, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, itu semua masuk dalam kategori wattaba'u sabilaka, yang mau mengikuti jalanmu ya Allah. Siapa yang mendoakan ini Bun? Para malaikat ya. Nah sehingga ibunda, apapun contoh dari Nabi kita upayakan lakukan. Contoh sederhana begini Bun.
Ketika kita makan minum ibunda, awali dengan basmalah. Itu kan mengikuti contoh Nabi Bu ya. Maka kata Rasul atau mengatakan para ulama mengatakan kalau orang membaca bismillah waktu makan dan minum itu mendapatkan beberapa kebaikan ibunda. Pertama kebaikannya adalah dia makan, dia niatkan ibadah jadi pahala Bu. Jadi kita makan, kita minum bisa jadi ibadah tergantung nawaitu kita untuk ibadah kepada Allah. Kedua, karena dia mulai dengan bismillah ngikutin sunnah Nabi dapat pahala lagi Bu. Yang ketiga ibunda, dia gunakan tangan sebelah kanan dapat pahala lagi Bu, karena ngikutin contoh Nabi. Berarti dalam satu waktu orang itu bisa mendapatkan beberapa kebaikan Bu. Orang makan minum saja berapa pahalanya tadi Bu? Ada 3 kata ulama. Pertama, kalau dia niatkan makan minumnya jadi ibadah maka bernilai pahala. Kedua, kalau dimulai dengan bismillah dapat pahala. Kalau dia mulai dengan tangan sebelah kanan jadi pahala. Satu waktu bisa dapatkan berapa kebaikan Bun? 3 kebaikan. Dan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mengikuti anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunda keluar rumah, ya begitu keluar dari rumah kita baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada malaikat yang mendoakan nanti Bun. Ya Allah berikanlah hidayah, berikanlah perlindungan, berikanlah kecukupan bagi hambamu ini. Siapa yang mendoakan? Para malaikat. Karena kita mengikuti Allah Ta'ala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi ibunda, seluruh umat Nabi Muhammad berpeluang mengikuti jalannya Allah, mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang kita minta dalam salat. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbing kami ya Allah untuk terus meniti jalanmu yang lurus. Jadi apa saja yang kebaikan yang kita lakukan ibunda diniatkan dalam rangka mengikuti jalan Allah yang lurus ya. Baik, kemudian berikutnya doa malaikat tadi apa? Waqihim adzabal jahim, ya Allah selamatkan mereka dari api neraka jahanam. Jadi bukan hanya kita saja yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan doa apa namanya Bun? Doa sapu jagat. Sapu jagat. Semua doa itu ibunda dirangkum di dalam doa tadi Bu. Bun jangan salah ibunda. Usah baca satu hadis begini Bun. Di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW kata Aisyah, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa enggak kaleng-kaleng Bun. Ya Bu ya, ini bukan doa kaleng-kaleng Bu, ini doa paling istimewa loh Ibu. Makanya ibunda kita selalu jadikan biasa penutup doa Bu ya, betul nggak Bu? Ibunda minta ini, minta ini, minta ini, nanti ujung-ujungnya apa Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, karena dia menghimpun segala kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Dan ternyata ibunda bukan hanya kita saja yang meminta diselamatkan dari api neraka, ternyata malaikat pun juga memintakan bagi orang beriman, ya Allah lindungi mereka dari siksa api neraka jahanam. Maka ada sunnah dari Nabi ibunda, ini mohon dibaca habis sholat maghrib dan habis sholat subuh sebanyak 7 kali. Ustaz ulangi sekali lagi bunda, tolong didawamkan setiap selesai sholat subuh, selesai sholat maghrib dibaca sebanyak 7 kali. Apa doanya? Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. Dibaca setiap selesai sholat subuh dan setiap selesai sholat maghrib. Apa artinya ibunda? Allahumma ya Allah, ajirni, lindungi aku, selamatkan aku ya Allah, minan nar, dari siksa api neraka. Allahumma ajirni minan nar. Berapa banyak dibaca tadi? 7 kali. Waktunya kapan bun? Setelah sholat maghrib dan setelah sholat
subuh. Cuma di 2 waktu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, di luar salat tadi boleh dibaca? Boleh. Yang namanya doa bagus, Bu, ya. Jadi doa itu kalau kata Imam Nawawi babun wasi, bab yang luas, ya. Boleh dibaca di dalam salat atau setelah salat atau di luar salat, enggak ada masalah. Namun Rasul biasanya membacanya di 2 waktu, Bu, ba'da salat subuh dan ba'da salat apa? Maghrib. Tapi kalau kita baca di luar waktu tadi boleh enggak, Ustaz? Boleh. Tafadhol. Apa tafadhol, Bu? Tafadhol, silakan. Tidak ada masalah, ya. Karena itu doa yang bagus yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayat berikutnya, Bunda. Ayat yang keberapa? Yang ke-8. Para malaikat itu berdoa lagi. Rabbana wa adkhilhum. Surat Ghafir mungkin yang baru nyampe, bisa dibuka surat Ghafir, surat Mukmin ayat yang ke-8, ya. Rabbana wa adkhilhum. Para malaikat berdoa, ya Allah, ya Rabb kami, wa adkhilhum, masukkanlah mereka jannati adnin, di dalam surga Aden. Siapa yang meminta ini? Para malaikat. Ya Allah, masukkanlah orang-orang mukmin itu di dalam surga Aden-Mu. Alladzi wa'atahum, yang telah Engkau janjikan untuk mereka, ya Allah, karena iman mereka kepadamu, karena amal soleh mereka, ya Allah, masukkanlah mereka di dalam surga-Mu. Jadi yang menjadikan orang itu selamat apa, Bun? Iman dan amal soleh dia. Keimanan dan amal soleh dia yang menjadikan dia mendapatkan rahmat Allah, Bu. Oleh karenanya ada kisah di zaman Nabi, Bu, ada sahabat namanya Bilal. Namanya siapa, Bu? Bilal bin Rabah. Bu, Bilal itu warna kulitnya hitam apa putih? Tahu dari mana, Bu? Tahu dari mana aja, Bu? Bu, dari mana taunya, Bu? Bilal itu hitam dari mana, Bu? Dari mana, Bu? Dari sejarah. Rambutnya keriting apa lurus? Tahu dari mana, Bu? Dari sejarah juga, ya, Bu, ya. Dia budak apa dia orang merdeka, Bu? Budak, ya. Kemudian nanti dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dia sahabat ibunda. Ketika beriman kepada Allah, itu kedua kakinya diikat oleh Uqbah bin Abi Mu'id. Dia punya tuan namanya Uqbah bin Abi Mu'id. Diikat kedua kakinya, diseret di tengah gurun padang pasir di siang hari, Bu, karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sahabat Bilal, penderitaannya luar biasa, Bu. Hanya gara-gara beriman, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, harus mendapatkan siksaan yang luar biasa. Tidak sampai situ aja, Bun. Ditindikan di atas dadanya batu, Bu, supaya dia keluar dari Islam. Karena pikirannya orang kafir Quraisy begini. Kalau orang disiksa cenderung biasanya apa, Bu? Bun, kalau orang disiksa biasanya cenderung menyerah, Bu. Apalagi diintimidasi, disiksa, dan siksaannya di luar batas kemanusiaan, Bu, dengan harapan mudah-mudahan dia tidak lagi beriman. Tapi ternyata Bilal semakin disiksa bukan semakin menggoyahkan hatinya, enggak, Bu. Bukan semakin lemah keyakinannya, semakin yakin akan kebenaran Islam, Bu. Maka Bilal hanya mengucapkan apa? Ahad, ahad, ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalimat yang keluar dari Bilal bin Rabah. Ketika itu Rasul lewat bersama Abu Bakar dan melihat si Bilal lagi disiksa. Kata Rasulullah SAW, sambil beliau bersedih, Bu, kata beliau, wahai Abu Bakar, apakah engkau rela ingin mendapatkan surganya Allah? Apakah ingin kau membeli surganya Allah? Iya ya Rasulullah, tolong engkau merdekakan Bilal ini dari tuannya. Dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan nilai yang sangat mahal pada masa itu, ibunda. Karena dia tahu yang mau membelinya orang beriman, sedangkan tuannya orang kafir namanya Uqbah bin Abi Mu'id. Dikasih harga yang mahal, mungkin sekarang nilainya mungkin miliaran, Bu. Hanya untuk membeli siapa? Bilal bin Rabah. Karena zaman Nabi itu, Bu, adalah orang itu kalau ada perbudakan itu, Bunda, seperti barang dagangan, bisa dibeli, bisa disewa, bisa dijual, Bu. Namanya barang dagangan, Bu, ya. Dan orang memiliki kuasa, Ibu, dia bisa beli, dia bisa jual dan seterusnya, Bu. Bahkan ada tawar-menawar, Bu, bisa dengan harga yang tinggi, bisa dengan harga yang apa, Bu? Ya rendah, tergantung kualitas budak itu.
Maka kemudian setelah dia merdekakan oleh Rasulullah SAW, diangkat menjadi muadzinnya Nabi. Bun, apa yang menariknya ibu-ibu? Ternyata ketika jadi muadzinnya Nabi SAW, satu malam Nabi bermimpi, Bu. Dalam mimpi beliau mendengar suara sendal Bilal mengikuti langkah Nabi ketika berada di surga. Jadi Rasul sedang ada di taman surga, ternyata ada sendalnya Bilal mengikuti langkah Nabi, Bu. Besok habis subuh, habis fajar ibunda, dipanggil Bilal oleh Nabi SAW. Wahai Bilal, semalam aku bermimpi, kata Nabi. Ketika aku di taman surga, aku mendengar suara sendalmu mengikuti langkah aku. Sendalnya doang, Bu, ya. Bu, tapi kalau udah sendalnya udah di sana berarti, Bu, orang udah pasti, Bu. Jadi baru sendalnya doang, Bu. Ngikuti langkah aku di surga, kata Nabi. Apa amalan yang engkau lakukan, wahai Bilal, yang engkau paling harapkan di sisi Allah Ta'ala? Kata Bilal, ya Rasul, setiap selesai berwudu saya sholat sunnah 2 rakaat. Selesai berwudu, sholat sunnah 2 rakaat. Tercatat di dalam sirah, Bilal itu dalam satu hari kurang lebih sholat sunnah wudunya tidak kurang daripada 10 kali, Bu. Dalam satu hari, Bu. Sholat wajib udah pasti, Bu. Yang penting asal sholat subuh, sholat sunnah wudu dulu, Bu. Sholat duhur pasti adalah sholat sunnah wudu dulu. Sholat asar pasti sholat sunnah wudu dulu beliau. Maghrib juga demikian, isya juga demikian. Berarti kalau yang wajib aja udah pasti 5, Bu. Belum nanti mungkin sholat tahajud, duha, mau baca Quran. Asal selesai berwudu, sholat 2 rakaat. Dan ini Masya Allah amalan Bilal yang kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala karena sholat sunnah wudunya. Namun apa yang terjadi, Ibu, setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita baca sejarah ibunda, Bilal meninggalkan kota Madinah setelah wafatnya Nabi, Bu. Ya, Bu, ya. Bahkan beliau tidak lagi mau menjadi muadzinnya Nabi, Bu. Kenapa kira-kira, Bu? Dia tidak kuat, tidak tahan begitu mendengar ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, Bu, ya. Itu sampai beliau itu nggak bisa kuat menyelesaikan adzannya, Bu. Makanya dia minta kepada Abu Bakar, saya pensiun dari jadi muadzin, nggak mau lagi menjadi muadzin. Kedua, bukan hanya itu saja, Bu. Dia tinggalkan kota Madinah dan tinggal di Suriah, di Syam. Karena kenapa? Setiap lihat rumahnya Nabi, melihat Masjid Nabawi, beliau pasti bersedihnya luar biasa karena mengenang kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda, cinta itu membuat orang itu sampai merela meninggalkan tempat orang yang dia cintai, Bu. Karena saking apanya, Bu? Saking besar cintanya kepada Rasulullah SAW. Kalau kita kan kepingin tinggal di Madinah, ya, Bu, ya. Tinggal di Madinah karena pahalanya, Bu. Kalau Bilal meninggalkan Madinah bukan karena tidak ingin mengejar pahala, Bu, tapi karena saking cintanya kepada Nabi, ia tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan Bunda karena kecintanya kepada Rasulullah SAW, Bu. Makanya Bilal itu tidak wafatnya di Madinah, Bu, wafatnya di Suriah di masa Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Berapa kali dibujuk kembali ke kota Madinah, nggak mau lagi, Bu. Karena kenapa? Setiap lihat rumahnya Nabi, setiap lihat masjid Nabi, itu pasti menangis, Ibunda. Sahabat ini namanya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Baik, berarti keutamaan itu, Ibunda, kenapa, Bu? Karena iman. Dia mulia bukan karena apa-apanya, Bu. Budak, Bu. Tetapi dia mulia di sisi Allah karena dia beriman. Bahkan diangkat menjadi apa tadi? Muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat itu berdoa, wa man salaha min abaihim, masukkanlah mereka dalam surga itu ya Allah bersama kedua orang tua mereka. Berarti nanti Ibunda setiap kita insya Allah akan bertemu kembali dengan kedua orang tua kita, bertemu kembali dengan kakek nenek kita, buyut kita dan seterusnya, keturunan kita ke atas, ibu-ibu nanti akan dipertemukan oleh Allah. Wa azwajihim, ya Allah masukkanlah mereka juga bersama pasangan mereka. Azwaj itu jangan diartikan istri-istri, Bu, lebih pas kata ahli tafsir pasangan. Azwaj itu ada pasangan, Bu, bisa buat laki-laki, suami buat istrinya, istri untuk suami. Makanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Cuma terjemahan yang sering kita dapati biasanya diterjemahnya istri-istri, Bu. Berarti seakan-akan gak ada suami-suami, Bu.
Lalu berarti doa ini buat siapa Ustadz? Apakah hanya buat suami saja? Enggak. Itu bisa berlaku doa Rabbana hablana min azwajina. Seorang istri berdoa untuk pasangannya. Karena azwaj artinya dalam bahasa pasanganmu. Ya, oleh karenanya ibunda usah sarankan ada tafsiran yang bagus, terjemahan Quran bagus ditulis oleh Ustadz Ahmad Talib namanya. Jadi beliau banyak mengoreksi terjemahan-terjemahan yang kita pakai ini, ternyata ada beberapa hal yang perlu diluruskan, termasuk kata azwaj. Azwaj itu selalu diartikan istri-istri, padahal maknanya yang pas itu adalah pasangan. Contoh yang kedua, Bu. Wa ja'alna lil muttaqina imaman. Apa itu imaman, Bu? Bun, artinya imaman apa, Bu? Ibunda suka baca ini kan doanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Jadikanlah kami sebagai pemimpin. Itu kan terjemahannya yang ada di Quran, Bu ya. Bu, ternyata kata varialitasnya bukan hanya pemimpin, Bu. Imaman adalah menjadi qudwah hasanah, teladan yang baik. Kalau pemimpin kan orang nanya, pemimpin apa, Bu? Apa pemimpin ormas? Apa pemimpin kepala rumah tangga? Apa pemimpin sholat? Imaman yang pas artinya adalah jadikanlah kami teladan yang baik bagi orang-orang yang kami cintai. Bu, imaman itu jangan diterjemahkan pemimpinnya, Bu ya. Tapi yang pas sesuai dengan tafsiran Bunda, jadikanlah kami teladan. Kalau seorang ibu menjadi teladan yang baik, seorang ayah menjadi teladan yang baik. Itu yang lebih pas sesuai dengan tafsiran ibu-ibu. Mohon maaf ibunda, jujur terjemahan yang beredar di kita ini ada beberapa hal-hal yang perlu direvisi, dikoreksi Bunda ya. Itu pernah dikoreksi oleh beberapa asatis, beberapa ulama karena tidak sesuai dengan tafsiran ibunda. Termasuk tadi kata azwaj. Azwaj itu bukan artinya istri-istri, Bu. Itu artinya pasanganmu. Ya, berarti doa ini bisa buat suami untuk istrinya atau istri buat suaminya. Azwaj, nah pasangan, Bu. Kedua contoh Bunda yang perlu direvisi sedikit, imaman ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imaman. Yang beredar di terjemahan imaman artinya apa, Bu? Pemimpin. Padahal secara tafsir maknanya adalah jadikanlah kami teladan yang baik. Dan itu jauh lebih apa ya? Lebih serak maknanya, Bu. Serak itu apa, Bu? Lebih serak, Bu. Lebih pas maknanya, Bu. Jadi orang nggak nanya-nanya lagi, Bu. Imaman pemimpin, pemimpin apa, Bu? Apa pimpinan ormas? Apa pimpinan sholat? Atau pimpinan agama? Masih bertanya, Bu. Ya. Tapi kalau jadikan teladan, udah jelas, Bu. Teladan dalam keluarga, teladan di masyarakat, teladan dalam ibadah. Sebagai orang tua jadi teladan yang baik, kan, Bu ya? Bu, tidak mungkin anak kita mau ibadah kalau kita nggak orang tua menjadi teladan dulu. Tidak mungkin anak cinta kepada Quran kalau kita sebagai orang tua tidak memberikan contoh. Makanya imaman itu bukan dari pemimpin, jadikan kami teladan. Kan kalau kita sudah mencontohi ibu, insya Allah, Bu, contoh baik itulah yang akan menjadikan kebaikan buat keluarga, Bu. Apalagi anak kalau masih di usia bawah 7 tahun, Bu, itu mereka copy paste, Bu. Apa copy paste itu, Ibu? Bu, itu plak-plak itu, Bu. Apa yang dia lihat itu yang dia pahami, Bu. Apa yang dia dengar itu yang dia pahami, Bu. Makanya hati-hati kan orang tua, mohon maaf ibunda, kalau dia dusta, berbohong di depan anak kecil. Memang anak kecil dia nggak paham, Bu. Tetapi itu terekam dalam memorinya, Bu. Itu copy pastenya itu ibunda. Wah, itu paling apa namanya, Bu? Paling apa namanya? Paling kuat itu copy pastenya, Bu. Anak-anak di usia 7 tahun tuh ibu-ibu. Makanya kalau kita mau mudah menghafalkan Al-Quran tuh anak-anak di usia itu, Bu. Diperdengarkan aja, Bu. Asal diperdengarkannya, Bu, lama-lama nanti dia paham, Bu. Ya. Baik, kemudian berikutnya adalah wa dzurriyyatihim. Ya Allah, masukkan mereka dalam surga itu bersama siapa? Anak cucu mereka. Berarti nanti yang kumpul di surga itu siapa, Bun? Berkumpul orang tua kita, pasangan kita, anak keturunan kita, sahabat-sahabat baik kita di dunia. Itu dikumpulkan oleh Allah, Bu. Jadi kalau ada reuni di dunia ini, Bunda, nanti di surga ada juga reuni, Bu. Ya, Bu ya. Nanti ada reuni majelis taklim MTDI Al Ihsan, Bu.
Ya Bu ya. Insyaallah Bu, mudah-mudahan kita berkumpul di dunia dalam keadaan beriman, beramal soleh, nanti dikumpulkan di dalam surganya Allah. Dan mudah-mudahan bertetangga juga di sana Bu. Betul nggak Bu ya? Bertetangga di dunia, mudah-mudahan juga nanti bertetangga di mana Bu? Akhirat. Syaratnya tapi satu Bu, iman. Kalau nggak beriman nggak bisa bertetangga Bu. Sama halnya begini Bu, Ustadz, orang itu bisa dipertemukan dari keluarga, apa syaratnya Bu? Iman. Kalau ada salah satu mereka murtad dari Islam Ibunda, maka mereka bertemu hanya di dunia, tapi tidak akan dikumpulkan nanti di akhirat oleh Allah Ta'ala. Mereka hanya bertemu di dunia, tapi belum tentu bertemu di mana Bu? Kalau tidak beriman. Tapi kalau dia beriman, Allah Ta'ala kumpulkan di dunia, sampai kumpulkan di mana? Di akhirat, dalam al-jannah, surganya Allah Ta'ala. Baik, kemudian ayat yang ke-9-nya. Mohon diperhatikan ayatnya Bunda. Waqihimus sayyiati. Malaikat itu berdoa lagi Ibu-ibu. Ya Allah, peliharalah mereka dari segala bencana dan kejahatan, baik di dunia maupun di akhirat. Maka ada amalannya Ibunda. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu diamalkan Bu. Zikir pagi, zikir petang kan? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak beri bahaya. Segala sesuatu di langit, di bumi, Dia Maha mengetahui dan Maha mendengar. Kalau dibaca kata Nabi Bun, tidak ada sesuatu yang membahayakan kita. Dijaga oleh para malaikat dari segala kejahatan dan musibah. Dan kalau kita lihat akhir-akhir ini Bunda, kejahatan di kita ini sekarang sudah melampaui batas kemanusiaan Bu. Betul Bu? Mungkin berita terakhir berapa waktu lalu ada seorang yang tega ya, menyekap seorang perempuan ya sampai sekian lama, disiksa, tubuhnya disiksa, bahkan Muhammad digunting dia punya mulut, na'udzubillah. Coba Bu, itu mah udah di luar batas kemanusiaan Ibu. Makanya Ibunda mohon kita jaga keluarga kita, anak-anak kita, terutama anak laki, anak perempuan kita Bunda ya. Kalau mungkin dulu Ibunda mohon maaf, orang khawatir kalau punya anak perempuan, kalau sekarang mah sama Bu. Mau anak perempuan, mau anak laki juga kita khawatir Bu sekarang. Nah, makanya kita mohon kepada Allah semoga dijaga dari segala mara bahaya. Apa amalannya kata Nabi? Baca tadi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kalau kita masih punya anak cucu Bu yang masih kecil Bu, pegang ubun-ubunnya, bacakan doa tadi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Insyaallah dijaga dari segala mara bahaya Bu. Kan kalau anak kecil belum bisa doa dia. Betul nggak Bu ya? Nah, kita orang tua yang mendoakan Bu. Caranya gimana? Rasul biasanya menempelkan tangan beliau di ubun-ubunnya. Ubun-ubun itu Bunda Muhammad kalau anak kecil suka yang Bu? Yang kayak berdenyut tebun, itu dipegang. Boleh bacakan Al-Fatihah, bacakan awal Al-Baqarah, bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi ya Bu ya. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, tambah dengan tadi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Itu paling mempan untuk menjaga anak-anak dari mara bahaya Bu. Ya, kejahatan apapun, terutama kalau anak kecil itu Bunda, sihir dan gangguan jinnya paling rentan Bu, itu didoakan ya. Baik, kemudian Allah telah selamatkan bukan hanya di dunia Bun, dijaga dari kejahatan itu juga nanti dijaga juga di mana? Di yaumul akhir, di padang mahsyar. Di saat orang mengalami terik panas luar biasa, ada orang-orang yang dijaga daripada teriknya matahari di padang mahsyar. Siapa yang mendoakan tadi ini? Para malaikat. Yauma idzin, pada hari itu ya Allah, faqad rahimtah, sungguh engkau telah berikan rahmat kepada dia, wa dzalika huwal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung di sisi Allah. Siapa saja yang mendapatkan doa dari malaikat, maka dia mendapatkan kemenangan yang mulia, yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena Bunda, golongan mana saja yang didoakan oleh para malaikat? Ya, tolong ditulis Bunda, golongan mana saja yang didoakan oleh para malaikat. Pertama Ibunda, orang-orang yang mukmin. Jadi golongan yang pertama yang didoakan oleh para malaikat yaitu siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, al-mu'minun. Maka kita bersyukur alhamdulillah diberikan hidayah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cukup ini menjadi kebaikan buat kita semua, Bu. Karena Rasul mengatakan Allah Ta'ala haramkan seseorang tersentuh api neraka siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi, kalau itu datang dari hatinya dengan ikhlas. Berarti yang membuat orang itu selamat kalimat apa, Bu? La ilaha illallah. Tidak ada penyelamat yang lain, ibu-ibu. Makanya kenapa pantas ibu-ibu orang baru lahir diadzankan, kemudian ketika dia mau wafat ditalkinkan, karena di situ ada kalimat apa? La ilaha illallah. Supaya kalimat yang didengar pertama kali la ilaha illallah, ketika dia meninggal dunia juga yang diperdengarkan kalimat la ilaha illallah. Ya, makanya kan ditalkinkan namanya, Bun. Talkin itu apa, Bu? Dibimbing. Bun, mohon maaf, orang yang hidup masih normal, belum dalam keadaan sakratul maut, mudah mengucapkannya la ilaha illallah. Tapi yang sakratul maut berat, Bu. Betul, Bun? Ada kitab bagus sih, Bunda, namanya kitab Tazkirah, ya. Kitabnya namanya Tazkirah, Bu. Kitab ini menulis tentang perjalanan hidup manusia dari dia sebelum wafat sampai nanti meninggal dunia. Kitabnya tebalnya segini, Bu, namanya Tazkirah, ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Ibunda di situ diceritakan orang yang sakratul maut itu, Ibunda, seperti orang yang ditusuk oleh duri dari ujung kakinya sampai ujung kepalanya, Bu. Duri masuk di badannya dan ia berjalan di sekujur tubuhnya sampai kepada ubun-ubunnya. Segitulah orang yang dalam keadaan sakratul maut. Paham, Bun? Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Kedua, orang sakratul maut itu kayak apa? Seperti orang yang ditenggelamkan, kepalanya dimasukkan di dalam air dan dia tidak bisa bernapas. Sebegitulah beratnya orang yang sakratul maut. Yang ketiga, kata Imam Al-Qurtubi, orang sakaratul maut itu seperti orang yang dikuliti kulit badannya, Bu. Jadi dia disayat, kemudian kulitnya diambil perlahan, Ibunda. Sebegitulah sakitnya orang yang sakaratul maut. Betul, Bu, ya? Maka wajar nggak, Ibunda, kalau orang yang mau meninggal dunia mesti dituntun untuk ucapkan apa? La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah. Bun, kalau kita sekarang mah ngucapin 100 kali mudah nggak, Bu? Mudah. Sekarang kita ucapkan 1000 kali mudah, Ustaz? Mudah. Tapi dalam kondisi sakratul maut, ini kalimat adalah perlu dibimbing bagi orang-orang yang menghadapi sakratul maut. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Maka Ibunda, ketika kita biasakan kalimat ini waktu kita hidup, insya Allah nanti dimudahkan kita waktu sakratul maut. Makanya hampir semua zikir itu, Bunda, habis sholat aja misalnya, Bunda, habis sholat Ibunda baca subhanallah 33. Betul, Bu, ya? Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Ditutup dengan apa, Bu? Kalimat apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikana. Baik, ini golongan yang pertama yang didoakan oleh para malaikat. Yang kedua, Bun, siapa golongan yang didoakan oleh para malaikat tadi? Orang-orang yang bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Orang-orang yang apa? Bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Berarti yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala apa, Bun? Memohon ampunan. Yang paling dicintai Allah Ta'ala orang-orang yang beristighfar. Yang paling disukai Allah Ta'ala orang yang mengucapkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang dicintai oleh Allah Ta'ala lah orang-orang yang pernah berbuat salah dan ia akui kesalahannya dan kembali kepada Allah, Bu. Bun, orang yang baik bukan orang tidak pernah salah. Ya, Bu, ya?
Bu, orang yang baik itu adalah orang yang Allah Ta'ala tutupi kesalahan dan aibnya. Ibunda, kalau kita bilang si A orang baik, apakah si A itu tidak punya kesalahan, Bu? Apakah si A tidak punya dosa? Punya kesalahan, punya dosa. Tetapi kenapa kita bilang dia baik, Ibunda? Karena Allah Ta'ala tidak membuka aibnya. Yang terlihat hanya apa, Bu? Kebaikannya aja. Maka kita bilang si A orangnya baik, si B orangnya baik, ibu A orangnya baik, ibu B orangnya baik. Karena kenapa? Yang ditampakkan sama Allah kebaikannya saja, kesalahannya ditutupi sama Allah, Bu. Oleh karena Ibunda, disinilah dasarnya nanti Bunda, tidak boleh kita membuka aib diri kita sendiri, nggak boleh, Bu. Apalagi berbangga dengan menceritakan aibnya, na'udzubillah. Allah Ta'ala udah tutupi itu aib, ibu-ibu, jangan dibuka. Jangan dibuka aib. Kecuali Ibunda kalau kita mungkin di pengadilan ingin menjadi saksi dan seterusnya, boleh, nggak ada masalah Ibunda, karena ada kemaslahatannya. Atau ketika orang meminta fatwa, meminta saran, meminta pendapat, boleh Ibunda. Tapi kalau tidak ada kepentingannya, tidak dibolehkan membuka aib diri kita sendiri, Bu. Apalagi kalau orang berbangga-bangga dengan apanya, Bu? Dosanya, na'udzubillah. Ya, Bu ya. Bun, ternyata ada yang tidak diampuni dosanya oleh Allah. Selama ini Bunda usah tanya, dosa yang tidak diampuni oleh Allah dosa apa, Bu? Syirik. Kalau kita ngaji kan begitu, Bu ya. Ustadz manapun ceritanya begitu, Bu. Bu, ternyata ada yang terkadang dilewatkan oleh seorang. Ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah selain dosa syirik, Bu. Apa itu, Ustadz? Dosa orang-orang yang dia punya kesalahan sudah ditutupi sama Allah, tapi dia berbangga untuk menceritakan daripada dosanya, Bu. Tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya, Bu ya. Bu, beda halnya orang menceritakan sesuatu untuk mendapatkan saran, solusi, boleh. Dengan penuh rasa menyesal dari kesalahannya. Tapi kalau dia bangga, Bu, semalam berbuat begini, cerita sama temannya, bangga, ini yang tidak diampuni sama Allah, Bu. Karena kenapa? Allah Ta'ala sudah tutupi aibnya, tapi dia sendiri yang apa? Yang membuka aibnya. Nah, jadi selama orang itu bertaubat kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, Allah pasti memberikan ampunannya. Dan golongan yang bertaubat itulah yang paling dicintai dan didoakan oleh para malaikat. Maka Ibunda, orang yang baik bukan orang nggak pernah salah. Orang yang baik, orang yang berbuat salah dan mau memperbaiki kesalahannya. Makanya kalimat habis sholat apa, Bu? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dibaca sebanyak berapa? 3. Dan ada istighfar yang paling terbaik, namanya Sayyidul Istighfar. Apa namanya, Bun? Sayyidul Istighfar. Itu istighfarnya hampir 1 halaman, Bu. Tapi ini adalah yang paling terbaik istighfar. Apa ucapannya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Kalimat tauhid juga ya. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nama ucapannya, Bun, Sayyidul Istighfar. Sayyid itu artinya pemimpin. Seluruh kalimat istighfar inilah yang paling terbaik. Oleh karena Bunda diamalkan, pagi dibaca, sore dibaca, dan sebelum istirahat baca ini kalimat. Namanya Sayyidul Istighfar. Kalau dibaca waktu pagi, kata Nabi, dengan penuh keyakinan kebaikan ucapan ini, lalu malam harinya meninggal dunia, Allah Ta'ala golongkan hamba itu min ahlil jannah. Kalau dia baca di waktu sore, di waktu malam, dengan penuh keyakinan kebaikan ucapan ini, besok pagi meninggal dunia, orang itu akan digolongkan oleh Allah min ahlil jannah. Apa ucapannya? Sayyidul Istighfar. Bun, kalau coba nanti kalau baca, Bun ya, tolong dipahami terjemahannya, Bu, maknanya, Bu, ulangi 2 kali, 3 kali. Itu hati kita nanti, ya Allah, kalimat ini luar biasa, Bu. Ya. Di situ ada yang menariknya, kata para ulama, di Sayyidul Istighfar itu, Bunda, ada 2 pengakuan kita. Tolong ditulis, Bunda. Di Sayyidul Istighfar ada 2 pengakuan kita.
Pengakuan yang pertama, kita mengakui betapa banyak nikmat yang Allah telah berikan. Betul, Bu? Bun, kita mengakui betapa banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat keluarga, nikmat harta, nikmat bernafas, oksigen dikasih oleh Allah. Bu, kalau kita hitung nikmat Allah, rasa-rasanya tidak mampu kita menghitung nikmatnya. Abu ulaka bini'matika alayya. Ya Allah, nikmatmu begitu luas. Dan ingat ibunda, nikmat itu bukan hanya sekedar materi, Bu. Sehat itu adalah nikmat. Sehat itu nikmat, Bu. Bisa berjalan itu nikmat. Tangan masih bisa bergerak itu nikmat. Kaki masih bisa melangkah itu nikmat. Kebayang gak, Bu, kalau Muhammad ibunda ada mungkin yang diuji dengan stroke, tidak mampu berjalan lagi, Bu, tangan tidak bisa lagi bergerak. Kita alhamdulillah masih diberikan melangkah, bergerak, alhamdulillah. Makanya nikmat Allah terbanyak, Bu. Kalau kita hitung nikmat Allah, rasa-rasanya kita tidak mampu menghitung nikmatnya, Bu. Ya, Bu, ya. Jadi nikmat bukan hanya sekedar nikmat apa, Bu? Materi. Sehat itu nikmat. Betul nggak, Bu, ya? Nikmat sehat. Baik, itu pengakuan yang pertama, Bu. Pengakuan yang kedua, wa abu ubi zambi. Ya Allah, aku masih banyak dosa, aku masih banyak salah, ya Allah. Engkau kasih nikmat yang banyak, tapi saya masih memiliki banyak apa? Kekurangan, kealfaan dan dosa. Wa abu ubi zambi. Kita akui dosa, kesalahan yang kita miliki. Ini ibunda kalau bisa diamalkan, namanya Sayyidul Istighfar. Baik, golongan yang ketiga yang didoakan oleh para malaikat adalah orang-orang yang duduk menunggu dari satu salat sampai salat berikutnya. Kira-kira waktunya kapan ini, Bun? Antara maghrib sampai waktu isya. Ibunda biasakan, ibunda habis salat maghrib, ibunda zikir, baca Quran, syukur-syukur kalau bisa nunggu sampai waktu apa? Isya. Ini biasanya sering dipraktekkan kalau lagi umroh, Bu. Betul, Bu, ya? Lagi di Nabawi, di Madinah, atau lagi di Mekah, di Masjidil Haram, biasanya karena mungkin daripada bolak-balik ke hotel, ya, baru pulang makan malam, udah adzan isya. Orang biasanya udah deh nanggung, lebih bagus nunggu dari maghrib sampai waktu apa? Isya. Dan ternyata pahalanya luar biasa, Bun. Kata Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya, Allah Ta'ala dan para malaikat senantiasa mendoakan bagi seseorang yang setelah sholatnya menunggu sampai sholat berikutnya. Berarti waktu maghrib sampai waktu apa? Isya. Tapi kalau subuh sampai zuhur kayaknya nggak kuat, ya, Bu, ya? Bun, kalau subuh sampai zuhur kuat nggak? Kagak kuat. Maka kata para ulama, antara maghrib sampai waktu isya. Dan ini mungkin hikmahnya kenapa orang tua kita dulu, Bun, kalau ngajarin Quran itu disuruh belajarnya antara waktu maghrib sama isya. Betul nggak, Bu, ya? Betul nggak, Bu, ya? Era-eranya ibu-ibu 70, tahun 70, 80 kan biasanya kalau ngaji tilawah itu biasanya orang tua nyuruhnya kapan, Bu? Antara maghrib sama isya. Pengajian di kampung itu biasanya maghrib sama isya, Bu. Ya, Bu, ya. Kalau sekarang kan baru, Bunda, ada yang belajar tuh asar, ya, Bu, ya. Kalau dulu mungkin zaman 70 80 itu, ya, orang biasanya ngajinya kapan, Bu? Badal maghrib. Mengambil waktu yang terbaik ini. Dan ingat, Ibunda, ternyata waktu maghrib dan waktu isya itu waktu dibukanya pintu langit oleh Allah Ta'ala. Sama keistimewaan dengan sepertiga malam terakhir. Paham, Bun? Kalau orang berdoa di antara maghrib dan isya, itu doanya diijabah oleh Allah, sama seperti sepertiga malam terakhir. Itu hikmahnya, Ibunda. Termasuk, Ibunda, jangan lewatkan waktu zuhur. Coba Ibunda perhatikan. Ibunda sebutkan sholat fardu yang paling banyak sholat sunnah, ya, sholat apa, Bu? Ibunda pernah nggak berpikir apa sebabnya? Apa sebabnya, Bu? Bun, kenapa sholat zuhur paling banyak sholat sunnahnya? Betul nggak, Bu, ya? Kalau sholat sunnahnya pilihannya boleh 3 kan? Pertama 2 rakaat qobliyah, 2 rakaat ba'diyah. Berarti 2 qobliyah, 2 ba'diyah. Betul, Bu? Pilihan yang kedua hadisnya
4 qabliyah, 2 ba'diyah. Pilihan yang ketiga, 4 qabliyah, 4 ba'diyah. Yang disebutkan Nabi, siapa yang mendawamkannya 4 qabliyahnya, 4 ba'diyahnya, Allah Ta'ala haramkan disentuh oleh api neraka, Bu. Bun, pertanyaan kita, kenapa sholat zuhur yang paling banyak sholat sunatnya, Bu? Bun, kira-kira kenapa, Bun? Bun, kenapa, Bun? Kalau ibu-ibu pasti mikirnya karena itu jam lagi apa, Bu? Lagi sibuk-sibuknya ya, orang bekerja lagi lelah, capek dan seterusnya. Bun, ternyata ada hikmah yang lain, Bun. Waktu zuhur itu waktu dibukanya pintu langit oleh Allah, sama keutamaannya dengan sepertiga malam terakhir. Ya, Bu ya. Makanya Bunda, sebenarnya Bun, kalau nggak sempat sholat tahajud, itu ada kesempatan yang sama waktunya Bunda, yaitu tadi di waktu sholat zuhur. Yang kedua apa, Bu? Antara maghrib dan isya, itu dibuka pintu langit oleh Allah, sama seperti dibukanya sepertiga malam terakhir di waktu sholat tahajud. Cuma kan selama ini yang kita kejar biasanya mananya, Bu? Tahajud, Bu ya. Padahal ada lagi waktu yang terbaik, antara waktu maghrib sampai waktu apa? Isya, atau waktu zuhur. Makanya sholat sunnahnya paling banyak di situ, Bun. Qabliyahnya 2, ba'diyahnya 2, atau qabliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat, atau qabliyahnya 4, ba'diyahnya 4 rakaat. Itu, Bu, kalau sholat paling banyak sholat sunnahnya, Bu. Itulah hikmah daripada sholat apa? Zuhur, ya. Baik, golongan yang keberapa sekarang, Bun? Golongan yang keempat yang didoakan oleh para malaikat adalah orang-orang yang membesuk orang yang sakit. Kalau ada keluarga sakit, Ibunda, tolong kita luangkan waktu untuk apa, Bu? Membesuknya. Kenapa, Ibunda? Dalam hadis sahih dikatakan, setiap orang menjenguk orang sakit di waktu pagi, Allah Ta'ala kirim sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat yang dikirim oleh Allah untuk mendoakannya. Jadi Ibunda membesuk nih orang sakit, maka Allah Ta'ala kirim yang mendoakan kita, Ibunda, 70.000 malaikat. Didoakan dari waktu pagi itu sampai waktu sore harinya, Bu. Kalau dia besuknya di waktu sore, maka dikirim lagi malaikat, 70.000 malaikat yang mendoakan dia dari waktu sore sampai besok pagi harinya, Bun. Berapa malaikat yang mendoakan, Bu? Sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat yang mendoakan. Ibunda, kenapa penting untuk membesuk orang sakit, Bun? Kenapa kira-kira, Bun? Pertama, Bun, membahagiakan, memberikan semangat bagi yang sakit. Betul, Bu ya? Bu, kalau orang lagi sakit, Ibunda jangan ceritain yang berat-berat, Bu. Ya, Bu ya, apalagi Ibu bilang, ya Allah, kemarin ada yang sakit kayak gini udah meninggal dunia. Jangan, Bu. Ya, Bu ya, Bu, kasih motivasi, kasih dia apa namanya, Bu? Semangat, Ibu-ibu ya. Orang kalau dikasih semangat itu cenderung biasanya tingkat kesehatannya lebih bagus, Bu. Makanya rata-rata dokter bilang gini, bahwa kita sakit, tolong jangan stres. Ternyata pengaruh pikiran, stres itu bisa berdampak pada kesehatan kita, Bun. Berarti orang harus dibahagiakan hatinya, harus ditenangkan jiwanya, Bu. Nah, gimana caranya? Dari pihak lain, dari yang luarnya, Bunda, memberikan motivasi. Ceritakan aja yang bagus-bagus, Bu. Jangan ceritain yang serem-serem, penyakit yang berat-berat, Bu. Nggak usah, Bu. Kasih cerita yang bagus, yang menyenangkan hati dia, Bu. Sama kayak orang meninggal dunia, Bun. Kalau ada orang meninggal dunia, ditinggal oleh keluarganya, kita bertakziah. Tunya bertakziah apa, Bun? Bun, kita datang bertakziah, tunya apa, Bu? Menghibur, memberikan motivasi, memberikan satu semangat, ibu-ibu, ya, supaya tidak terlalu di dalam apa, Bu? Kesedihan, Ibunda. Baik, Bun, hikmah yang kedua dari membesuk orang sakit apa kira-kira, Bun? Bun, apa hikmah yang kedua kira-kira, Bun? Supaya kita bersyukur tentang nikmat sehat. Tidak bisa dirasakan nikmat sehat itu, Bunda, kecuali orang-orang yang sedang sakit. Kalau kita lagi sehat kayak gini, Mbak, nikmat sehat mah biasa, Bu. Tapi kalau Ibunda lagi terbaring di rumah sakit, baru terasa nikmat sehat itu luar biasa. Makanya dulu para ulama itu, Ibunda, mereka biasa untuk melembutkan hati, mereka lakukan 2 hal, Bu. Pertama, ziarah kubur. Ya, Bu ya, ziarah kubur. Karena ziarah kubur, kata Nabi, bisa melembutkan hati. Kedua, jenguk orang yang sakit, itu bisa melembutkan hati, Bu.
Yang ketiga ibunda, caranya para ulama terdahulu adalah datengin kalau ada orang yang meninggal dunia bertakziah. Itu semua menjadi bahan pengingat untuk kita semua, Bun. Bahkan ibunda, kalau orang ziarah kubur kan ada doanya tuh, Bu. Bun, doa masuk kuburan apa, Bun? Bun, apa doanya, Bu? Assalamualaikum diyarul mu'minin wal muslimin, atau ahlal kubur ya, minal muslimin wal mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahikun. Artinya Bun, keselamatan, kesejahteraan bagi kalian wahai para penghuni kuburan, baik kalangan yang mukmin laki-laki, mukmin perempuan, muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Artinya insyaallah kami akan menyusun. Kapan kira-kira mau menyusunnya, Bu? Bun, kira-kira kapan mau menyusulnya, Bu? Wa inna insyaallah bikum lahikun. Kapan, Bu, mau menyusulnya, Bu? Lagi nunggu ya, Bu ya? Tunggu panggilan, Bu ya? Bu, kan berarti itu menyadarkan diri kita ini nggak lama di dunia. Kita nggak kekal di dunia. Kalau sekarang kita ziarah kubur, ada orang meninggal dunia, kita nanti akan juga mengalami hal yang sama. Kalau kita bertakziah kepada orang yang meninggal dunia, itu sebenarnya mengingatkan kita, ya Allah, kita sekarang ini bertakziah, jangan-jangan mungkin kita besok yang ditakziahkan. Hari ini mungkin kita salat jenazah untuk saudara kita, jangan-jangan besok kita akan disalatkan jenazah kita. Hari ini mungkin kita yang mendengar pengumuman si fulan meninggal dunia, jangan-jangan besok kita yang diumumkan nama kita udah nggak ada di dunia ini, Bu. Itu kan sebuah pembelajaran, Bunda. Betul ya, Bu ya? Makanya wa inna insyaallah bikum lahikun. Kami ya Allah akan menyusul kalian semua. Tentu harapan kita insyaallah mudah-mudahan ketika kita nanti dipanggil oleh Allah Ta'ala, wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang paling tinggi. Makanya Bunda waktu sujud terakhir yang kita minta husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Atau ada doa yang bagus dari Nabi, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, jadikanlah akhir urusan kami selalu dalam keadaan baik, termasuk hidup kita berakhir dalam keadaan yang husnul khatimah. Baik ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa golongan-golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan doa-doa terbaik dari para malaikat. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan kita barokahnya. Kami kembalikan ke MC, mungkin nanti ada sharing, ada tanya jawab, kami beri kesempatan ya. Silakan ibunda kalau ada yang mau sharing ya. Baik, kita buka sesi tanya jawab ya. Yang pertama yang mau nanya Ibu Ketua. Mana Ibu Ketua di sini? Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran yang akan menaungi kita di padang mahsyar nanti, itu dibacanya harus seluruhnya atau sebagian saja, atau ada ayat-ayat khusus yang harus dibacakan, tertentu atau bagaimana? Atau Ali Imran ada 10 ayat terakhir tuh, atau cukup itu saja, atau bagaimana? Terima kasih. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Bunda, ini ada fadilah membaca 2 surat terbaik, Bu. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Rasul bersabda, 2 surat ini nanti akan menjadi awan seperti awan yang menaungi seseorang di padang mahsyar. Ustadz, kalau disebutkan secara umum berarti dibaca seluruh ayatnya, surat Al-Baqarah seluruhnya, Ali Imran juga seluruhnya, karena hadisnya umum. Namun ibu-ibu, dari surat Al-Baqarah ada lagi punya ayat-ayat yang istimewa. Contoh, awal surat Al-Baqarah. Betul, Bu? 5 ayat pertama, Bu. Ibunda dah hafalkan, Bu ya? Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi, sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul punya fadilah tersendiri. Ayat kursi yang bagian di surah Al-Baqarah punya fadilah tersendiri, ya. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah
punya juga fadilah tersendiri. Tetapi kalau disebutkan yang hadis-hadis Bunda, itu seluruh ayat dari surat Al-Baqarah. Ali Imran Ibunda berarti maknanya seluruh surat di Ali Imran. Tetapi di Ali Imran ada ayat istimewa, 10 ayat yang terakhirnya yang biasa Rasul baca kalau sholat tahajud. Apa doanya Bu? Atau apa ucapannya? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Itu nanti sampai 10 ayat yang terakhir dari surat Ali Imran. Tapi kalau hadis yang tadi Bunda, itu maknanya 2 surat ini secara keseluruhan. Berarti Bunda kalau baca, upayakan setiap hari baca Bu, Al-Baqarah dan Ali Imran. 2 surat. Itu yang menjadi naungan. Ghamamatan kata Nabi. Dia nanti seperti awan menaungi seseorang di padang mahsyar. 2 surat ini berarti seluruhnya dibaca Bu. Kalau bisa setiap hari Bun. Bun, ini usah cerita dikit Bun. Usah cerita dikit Bu ya. Bu, waktu kami dulu belajar di Saudi di Mekah Bu, ketemu dengan seorang Bu, insya Allah beliau orang soleh Bu, salah seorang keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kalau keturunan Nabi di Mekah itu Bunda namanya Hashimi. Jadi nggak pakai nama Habib kalau di sana enggak. Caranya gimana kita tahu Bu? Belakang namanya Al-Hashimi. Hashim itu kan keturunannya Nabi, Bani Hashim, famnya Nabi. Sama mungkin kalau di Indonesia ada Siregar, ada Nasution, ada apalah ya Bu ya, yang di belakang fam itu Bu. Kalau famnya Nabi Bunda namanya Hashimi. Itu pasti keluarga Nabi. Cuma bedanya di sana nggak pernah menjadikan kebanggaan Bun. Jadi walaupun dia seorang keturunan Nabi ya biasa-biasa aja Bun. Tapi Ustadz lihat akhlaknya luar biasa Bunda. Boleh cerita begini. Alhamdulillah kami mengamalkan satu sunnah Nabi yang istimewa kata beliau. Dan ini Masya Allah Bunda, dia amalkan setiap hari. Dia selalu membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran setiap pagi hari Bu. Jadi memakan waktu kurang lebih dari subuh sampai waktu syuruk lebih lah ya. Karena itu kurang lebih sekitar 2 juz, 3 juz ya Bu ya. Kalau dengan Ali Imran kan 3 juz Bu ya. Mungkin bisa sampai ya 1,5 jam atau 2 jam Bu. Dia lakukan setiap hari Bu. Boleh bercerita begini Bu. Setiap saya punya hajat, hajat itu Bu apa hajat Bu? Keinginan, selalu dilancarkan oleh Allah Bu, selalu dikasih jalan oleh Allah. Jadi memang ini surat luar biasa Bu, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran Bu. Kalau nggak bisa dua-duanya Bu, Al-Baqarah aja deh Bu. Kalau Bunda nawar Bu ya, ya kalau nggak bisa dua-duanya deh, Al-Baqarah aja deh. Ya, dawamkan setiap hari Ibu Bunda membaca Al-Baqarah. Karena ada kata Rasulullah SAW, siapa membaca surat Al-Baqarah di rumahnya tidak akan didatangi oleh syaitan. Kan ada hadisnya itu Bu ya. Rumah yang dibacakan surat apa Bu? Al-Baqarah. Siapa membacanya kata Nabi barokah, siapa yang meninggalkannya kerugian. Fa in ka'ara'aha barokah wa in tarakaha hasarah kata Nabi Bu. Bu, dan ini terbukti amalannya Bu, baca surat Al-Baqarah. Syukur-syukur tadi kalau bisa ditambah dengan Ali Imran Bu. Dan ini Bunda langsung Ustaz dengar dari orang mengamalkannya, salah satu keturunan Rasulullah SAW namanya Al-Hashimi, Bani Hashim. Ada di Mekah dia Bun. Ya, dia orang biasa Bu, tapi amalannya luar biasa Bu. Nah, artinya Bunda, Rasul kalau mencontohkan sesuatu pasti memiliki apa Bu? Fadilah, keutamaan. Kalau Ibunda nggak bisa 2 suratnya Al-Baqarah dan Imran ya udah ambil 1 aja Bu. Surat apa tadi Bu? Al-Baqarah. Tapi kalau dua-duanya lebih afdal lagi Bu ya. Baik, wallahu alam bissawab ya. Ada yang lain Bun? Silakan Bun. Silakan Bun. Dicicil maksudnya Bu? Oh, misalnya pagi dibaca berapa ya, siang berapa? Boleh Bu. Bu, orang beragama itu jangan dipersulit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sama kayak membaca surat Al-Kahfi Bu. Kan Al-Kahfi itu 110 ayat Bu ya. Ustadz, apakah kami harus baca langsung sekali duduk? Enggak mesti Bun. Ibunda bisa bagi waktunya. Misalnya pagi pada subuh misalnya 25 ayat. Nanti duha 25 ayat.
Waktu sholat siangnya mungkin zuhurnya 25 ayat. Nanti tinggal akhirnya setelah sholat asar hari Jumat tinggal sisanya Bu. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Nggak ada masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Baik, sama-sama. Silakan Bu Rani. Ustaz, saya rasa ibu-ibu di sini punya catatan-catatan sendiri untuk berdoa, terutama tahajud, habis tahajud. Ada yang mengatakan bahwa kalau berdoa itu membaca tulisan Al-Qur'annya. Tulisan Al-Qur'annya ya. Al-Qur'annya. Bagaimana dengan kita yang tulisan Arabnya tidak terlalu bagus, sehingga kita mencatat pakai bahasa Latin, pakai bahasa pakai abjad. Abjad ya. Apakah itu faedahnya sama atau enggak? Sama faedahnya, karena catatan kita kan penuh itu, kita pengen baca semua Ustaz, tapi bahasa Arab, tulisan Arab kita tidak bagus, kita Latin aja. Oh, ditulisnya yang di Latinnya. Latin aja. Bagaimana itu faedahnya Ustaz? Baik, jazakillah khairan. Bunda, mungkin kalau yang bahasa Arab itu pasti keistimewaannya kan kita tahu hurufnya apa, makharijul hurufnya apa Bu. Ya Latin memang ada sedikit kekurangannya Bun. Kalau kita pakai Latin itu terkadang pelafalannya mungkin yang kurang pas. Itu aja sebagai Bunda ya. Tapi boleh nggak kita pakai huruf Latin untuk nulis yang Arabnya tapi Arab Latin? Boleh Bu. Cuma dipastikan Bu, kalau ain itu cara nulisnya seperti apa. Biasanya kalau ain kan ada titik A. Ya, betul nggak Bu? Ilman nanti ada titik kemudian I, berarti dibaca ain, ilman. Itu mungkin yang perlu diperhatikan Bun. Tapi yang lebih afdol sebenarnya, kalau mau bilang lebih afdol Bunda ya, lebih bagus langsung yang pakai huruf Arabnya Bun, dibaca di huruf Arabnya Bun. Karena kenapa? Itu kita tahu nanti, oh ini hurufnya sad, ini hurufnya sa, ini hurufnya sya, ini hurufnya ain, ini hurufnya a. Itu yang lebih afdol. Tetapi yang pakai Latin apakah salah? Enggak salah juga Ibunda. Asal tadi dipastikan Ibunda makharijul hurufnya benar. Karena bahasa Arab ini Bunda beda pelafalan, beda makna. Betul Bu? Contoh Ibunda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin, alam semesta. Tapi kalau Ibunda bilang alamin, orang-orang sakit, jauh nggak maknanya Bu? Jauh. Satu alam semesta, satu orang sakit. Itu mungkin Ibunda kalau kita tidak memperhatikan makharijul huruf. Maka Ibunda kalau baca Quran itu yang paling pelajari pertama apa Bu? Pasti adalah pelafalan. Betul Bu ya? Makharijul huruf. Jangan sampai salah Ibunda. Jadi nggak ada masalah Bu Rani kalau mau pakai Latinnya, mungkin ada yang nggak bisa pakai huruf Arabnya boleh. Tapi yang dipastikan yang penting pelafalannya jangan salah. Ya. Baik, wallahu alam bisawab. Baik, masih ada yang lain mungkin? Terakhir Bun ada? Bu masih ada Bu? Masih ada Bu. Bu masih ada Bu? Ustaz lihat sudah pada paham Bu. Bu, ciri orang paham itu biasanya kalau ditanya diem itu Bu. Itu ciri orang paham loh Bu. Bun kalau ditanya diem itu berarti orang pinter loh ibu-ibu ya. Ibu-ibu ada ditanya diem itu berarti orang paham. Silakan Bun. Ya silakan Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Diazankan. Baik Ibunda, pertama dulu Ibunda begini, kalau untuk orang yang bayi lahir itu ulama mensyariatkan memang diazankan. Kenapa? Supaya yang pertama kali didengar itu adalah kalimat azan. Nah yang jadi perbedaan para ulama itu Bunda, kalau bagi yang sudah meninggal dunia apakah diadzankan atau tidak. Ini sebenarnya masalah khilafiyah Ibunda ya, nggak usah diperdebatkan Ibunda ya. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i dianjurkan untuk diazankan, karena dia kiaskan seperti orang baru lahir. Yang baru lahir diazankan, maka waktu meninggal dunia juga diazankan. Hanya mengkiaskan saja. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak perlu diazankan. Berarti kan ada dua versi para ulama. Berarti silakan Ibunda saling menghormati saja. Toh ini perbedaan ijtihadiyah para ulama, bukan perbedaan akidah ibu-ibu. Yang nggak boleh kita berbeda itu kalau masalah akidah. Tapi kalau masalah mengadzankan tidak mengadzankan, silakan itu perbedaan para ulama. Bahkan Ibunda usah pernah ngikuti acara apa namanya Bu, akikah ya Bu ya? Akikah.
itu ada satu keluarga itu bunda nggak mau mengazankan bayi yang baru lahir. Mungkin dia yakini itu hadisnya tidak sahih menurut dia, tapi ada ulama yang mengatakan sahih, bagi bayi yang baru dilahirkan disunahkan untuk diadzankan. Jadi ada dua versi bunda. Bayi yang baru dilahirkan aja ada dua pandangan ulama. Ada yang mengatakan disunahkan diadzankan bayi yang baru lahir, ada yang mengatakan tidak disunahkan. Sama juga dengan kunut ibunda, ada yang mengatakan kunut subuh hukumnya sunnah, tapi sebagian ulama mengatakan tidak sunnah. Berarti perbedaan itu selama perbedaan fikih kita saling menghormati. Yang masalah yang tidak sholat, ya bu ya, wallahu alam bisawab ya. Dia karena melihat begini, tidak ada contohnya dari Nabi bu. Tapi kalau ulama emang amalkan karena dia mengkiaskan dengan orang yang baru lahir. Yang baru lahir itu diadzankan, maka juga sebaiknya waktu dia meninggal dunia itu diadzankan juga. Itu menggunakan metode kias dalam fikih namanya bun ya. Bagi bunda mungkin itu kajian bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan kita barokahnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan ke MC, silakan. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustadz atas tausiah hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita semua dan bisa kita aplikasikan di kehidupan kita. Tadi sudah ditutup dengan doa kafaratul majlis. Sekarang kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengurus MTDI kita lanjut rapat ya, ibu-ibu. Oh, ya, kita rapat untuk membicarakan tablik akbar kita hari Sabtu ya, untuk pengurus. Untung waktunya nih masih, jadi kita bisa segera rapat. Allahu Akbar. Mami mau sekarang datang dulu ya sebelum rapat. Gak apa-apa. Gak usah. Rapat dulu. Ih, apaan sih mama? Cepat. Ibu. Oh gitu, ya udah. Udah, mami sampai ya. Gak apa-apa. Nanti tulis nomor teleponnya, nanti saya invite ya. Oh gitu. Siapa? Inar. Inar. Oh Mbak Inar. Oh iya.